Presiden Republik Indonesia bersama dengan delegasi baru saja tiba di Roma untuk menghadiri KTT G20 yang akan diselenggarakan di Roma tanggal 30-31 Oktober 2021. Di hari pertama besok, Presiden Republik Indonesia sudah akan melakukan kegiatan yang sangat padat, yaitu antara lain menghadiri sesi mengenai Global Economy and Global Health, kemudian menghadiri satu acara side event mengenai supporting SMEs and women-owned business to bounce back better, di mana Bapak Presiden secara khusus diminta untuk menjadi salah satu pembicara di dalam side event tersebut. Tiba di Roma, Italia, Presiden Joko Widodo disambut udara sejuk dan para pemimpin dunia. Udara sejuk kota Roma menyambut kedatangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Bandar Udara Fiumicino, Roma, Italia pada Jumat 29 Oktober 2021, sekitar pukul 17.25 waktu setempat. Pesawat Garuda Indonesia berkode GIA-1 yang membawa Presiden dan rombongan mendarat setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 13 jam. Setelah pintu pesawat terbuka, Duta Besar Luar Negeri dan Berkuasa Penuh atau LBPP Republik Indonesia untuk Italia, R.A. Esti Andayani naik ke pesawat GIA-1 untuk mempersilahkan Presiden turun dari pesawat, diikuti oleh delegasi resmi dan ajudan dinas. Presiden Joko Widodo tampak disambut oleh pejabat penyambut dari Italia, Raimondo de Cardona, dan Atase Pertahanan Republik Indonesia di Roma, Kolonel Laut TNI Wahyat. Presiden Joko Widodo dan rombongan selanjutnya menuju kendaraan yang telah disiapkan untuk kemudian menuju hotel tempatnya bermalam. Setibanya di hotel, Presiden disambut oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Selain itu, tampak penyambutan juga Duta Besar Republik Indonesia untuk Vatikan, Laurentius Amrih Jinangko, DJM KBRI Roma Leviana Hartati Ferdinandus, pejabat KBRI Roma dan KBRI Vatikan, serta General Manager hotel tersebut. Presiden akan bermalam untuk kemudian melanjutkan agenda kerja esok hari, antara lain menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 dan sejumlah pertemuan bilateral dengan beberapa pemimpin negara. Pada KTT G20 di Roma, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menerangkan Presiden Joko Widodo akan menyampaikan pandangan untuk 3 agenda utama, yaitu ekonomi dan kesehatan global, perubahan iklim dan lingkungan, serta pembangunan berkelanjutan. Selain itu, Presiden juga diundang secara khusus untuk menjadi pembicara pada side event yang membahas upaya dan kebijakan untuk mendukung UMKM yang dimiliki oleh pebisnis perempuan. KTT berikutnya yang akan dihadiri oleh Kepala Negara adalah KTT Perubahan Iklim atau COP26 World Leader Summit yang akan diselenggarakan pada tanggal 1-2 November 2021 di Glasgow. Dalam pertemuan yang akan dipimpin langsung oleh Perdana Menteri Inggris Boris Johnson tersebut, diperkirakan 120 kepala negara dan kepala pemerintahan akan hadir, termasuk Presiden Joko Widodo yang akan menyampaikan national statement dan pernyataan bersama negara-negara kepulauan dan pulau kecil yang tergabung di dalam Archipelagic and Island Stage atau AIS Forum. Selain menghadiri kegiatan tingkat tinggi, Presiden Joko Widodo juga akan melakukan kunjungan bilateral ke Uni Emirat Arab. Di sana Presiden akan melakukan sejumlah pertemuan, mulai dari pertemuan dengan Putra Mahkota Mohammed bin Zayed atau MBZ di Abu Dhabi, pertemuan dengan Emir Dubai Muhammad bin Rashid atau MBR di Dubai, hingga pertemuan dengan sejumlah pengusaha bisnis yang ada di UEA. Retno menjelaskan saat ini sejumlah kerja baik pada level government to government atau G2G maupun business to business atau B2B masih terus dibahas dan dinegosiasikan untuk dapat dijadikan hasil dari kunjungan Presiden ke Dubai dan Abu Dhabi. Sementara itu, beberapa pertemuan bilateral yang rencananya akan digelar di sela-sela pelaksanaan KTT G20 dan COP26 World Leader Summit juga masih dalam tahap pembahasan dan negosiasi. The style of President Jokowi, which is understated, which is low-key, is exactly what is needed when you're dealing with these very, very loud, I call them elephants, but in some ways they're like loud tigers, China and United States. The quiet, understated leadership of President Jokowi. Gerak-gerik Jokowi selalu pancing pujian. Profesor Singapura apresiasi gaya bersahaja Jokowi mampu tenangkan Amerika Serikat hingga Cina. Seorang profesor asal Singapura yang juga peneliti Asia Research Institute, Kishore Mahbubani, kembali mengungkapkan pujiannya kepada Presiden Joko Widodo.
Mahbubani dalam acara kuliah umum yang digelar Golkar Institute pada Rabu 27 Oktober 2021 mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo merupakan pemimpin yang paling efektif dan dipilih secara demokratis. Kishore Mahbubani menyadari bahwa apa yang disampaikannya mengenai Jokowi adalah klaim yang kuat, namun hingga kini belum ada orang yang membantahnya. Menurutnya, hal tersebut seharusnya membuat rakyat Indonesia bangga akan kepemimpinan Presiden Jokowi. Dia juga menceritakan bahwa tulisannya yang menyebut Jokowi sebagai sosok jenius sempat menjadi trending topik selama berminggu-minggu di Project Syndicate, dan hal itu dibaca banyak orang di seluruh dunia. Menurutnya tidak ada yang menentang klaimnya soal Jokowi yang dia tulis di artikel The Genius of Jokowi yang terbit pada 6 Oktober 2021 lalu. Lebih lanjut, Mahbubani mengatakan negara-negara lain seperti Amerika Serikat dan Brasil tengah menghadapi kesulitan dalam mempertahankan demokrasi. Mahbubani memuji sikap bijaksana Presiden Joko Widodo dalam menghadapi perseteruan antara Amerika Serikat dan China. Menurutnya, gaya Presiden Jokowi yang bersahaja dan rendah hati dapat menenangkan perseteruan tersebut. Kishore Mahbubani juga mengatakan dibandingkan negara-negara lain, Indonesia telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam 10-20 tahun ini. Karena itu menurutnya warga Indonesia harus bangga. Dia mencontohkan presidensi G20. Kishore Mahbubani mengatakan hanya negara yang memiliki kredibilitas baik yang dapat duduk memimpin G20. Mahbubani juga menilai keputusan Presiden Jokowi untuk tidak kerap bepergian ke luar negeri dan tidak menghadiri event internasional di tahun pertamanya sangat bijaksana. Menurut dia, fokus pada isu domestik adalah hal yang benar untuk dilakukan. Dia juga menambahkan kepemimpinan luar biasa Presiden Joko Widodo membuat Indonesia mendapatkan kesempatan menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi atau KTT G20. Kishore Mahbubani percaya bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Indonesia akan memberikan kepemimpinan yang baik di G20. Mahbubani yakin Indonesia memiliki budaya musyawarah dan mufakat, sehingga bisa membawa kegiatan internasional KTT G20 ke tingkat yang lebih tinggi. Indonesia merupakan salah satunya. Ada dua alasan, G20 selama ini telah salah kelola dan salah penanganan. Indonesia mempunyai budaya musyawarah dan mufakat, dan itu sangat dibutuhkan G20 sekarang. Jika Indonesia bisa menyebarkan budaya musyawarah dan mufakat, itu akan mengubah dunia, tidak hanya Indonesia. Mahbubani sempat menjadi sorotan publik setelah menganggap Presiden Joko Widodo sebagai sosok pemimpin negara yang jenius. Dia bahkan menganggap negara lain seharusnya cemburu kepada Indonesia karena memiliki pemimpin seperti Jokowi yang mampu meredam perpecahan politik hingga meredakan kesenjangan sosial yang tinggi di Indonesia. Dalam opininya yang dirilis Project Syndicate, Mahbubani mengatakan bahwa ketika beberapa negara demokrasi besar memilih penipu sebagai pemimpin politik negara, keberhasilan Presiden Jokowi layak mendapatkan pengakuan dan penghargaan yang lebih luas. Selang beberapa waktu kemudian, Golkar mengonfirmasi bahwa status Mahbubani bergabung dalam Board of Advisor Golkar Institute. Meski begitu, Ketua Golkar Institute Aceh Hasan Syadili menyebut Mahbubani punya pandangan objektif. Dia menilai Mahbubani tidak akan mempertaruhkan reputasi akademis hanya untuk persoalan politik. Dalam keterangan resminya, Aceh mengungkapkan bahwa Mahbubani merupakan akademisi di National University of Singapore dan mantan diplomat kelas dunia yang memiliki argumentasi dan rujukan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menilai pemerintahan suatu negara. Lebih lanjut, Kishore Mahbubani juga mengaku senang artikelnya mengenai Presiden Jokowi menjadi perdebatan di Indonesia. Hal itu menurutnya menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia sangat hidup. Good morning. Indonesia is a very wonderful, very beautiful country as my first impression. Very charming and welcoming people. Well, first of all, it's great to be here. I've been to Indonesia before, so I'm back for the second time. First of all, I think it's been great to see how the Indonesian government has been handling the pandemic. It's very reassuring for us to see how things are improving. Now, the relationship between Norway and Indonesia is very strong. We've had fantastic, great bilateral relations for over 70 years. Bangga, Presiden Jokowi terima surat kepercayaan dari 9 dubes negara sahabat. Presiden Joko Widodo menerima surat kepercayaan dari 9 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh atau LBBP negara-negara sahabat. Penyerahan surat kepercayaan tersebut digelar di ruang kredensial Istana Merdeka Jakarta pada Senin 25 Oktober 2021. Prosesi acara penyerahan surat kepercayaan dimulai dengan diperdengarkannya lagu kebangsaan dari masing-masing negara sahabat setelah duta besarnya tiba di Istana Merdeka.
Adapun ke-9 duta besar negara sahabat yang diterima oleh Presiden ialah yang pertama Usman Arioga, Duta Besar LBBP Republik Federal Nigeria untuk Republik Indonesia. Yang kedua, Ruth Krieger Juvarin, Duta Besar LBP Kerajaan Norwegia untuk Republik Indonesia. Yang ketiga, Ina Ruth Louis Lepel, Duta Besar LBBP Republik Federal Jerman untuk Republik Indonesia. Yang keempat, Kevin Jeffrey Burnett dari Duta Besar LBP Selandia Baru untuk Republik Indonesia. Yang kelima, Ahmed Abdullah Ahmed Al-Harmasi Al-Hajari, Duta Besar LBBP Kerajaan Bahrain untuk Republik Indonesia. Yang keenam, Filomeno Alex Souda Cruz, Duta Besar LBBP Republik Demokratik Timor Leste untuk Republik Indonesia. Yang ketujuh, Lila Karsey, Duta Besar LBBP Hongaria untuk Republik Indonesia. Yang kedelapan, Vasil Hamyanin, Duta Besar LBBP Ukraina untuk Republik Indonesia. Dan yang kesembilan, Mario Joao Falcao Pope Lopes Cardoso, Duta Besar LBBP Portugal untuk Republik Indonesia. Sejumlah protokol kesehatan dijalankan dalam prosesi penyerahan surat kepercayaan tersebut, seperti tetap menjaga jarak dan mengenakan masker. Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya penugasan resmi para duta besar tersebut di Indonesia. Seluruh duta besar tersebut untuk selanjutnya akan berkedudukan di Indonesia atau Jakarta. Setelah selesai menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Joko Widodo, para duta besar beserta pendamping masing-masing berpamitan. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya turut diperdengarkan pada kesempatan tersebut. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI Antoni Haryono, Komandan Paspampres Mejen TNI Tribudi Utomo, serta Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler atau KPN Kementerian Luar Negeri Andi Rahmianto. Selain itu dilansir dari laman Sekretariat Negara, Presiden Joko Widodo melantik para duta besar atau dubes luar biasa dan berkuasa penuh atau LBBP untuk sejumlah negara sahabat. Sebanyak 17 duta besar LBBP menjalani proses pelantikan di Istana Negara Jakarta pada Senin 25 Oktober 2021. Pengangkatan para dubes LBBP RI ini tertuang dalam Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 127-P tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang pengangkatan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nani Purwanti. Acara pelantikan tersebut digelar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Para duta besar yang dilantik tersebut sebelumnya juga telah mengikuti pemeriksaan kesehatan yang diperlukan. Acara pelantikan kemudian diakhiri dengan pemberian ucapan selamat yang didahului oleh Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk kemudian diikuti oleh tamu undangan terbatas.